Oke, kita lanjut lagi. Ini masih informasi, ya, masih informasi orang tua. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Windarti. Bu Windarti. Dok, suplemen apa untuk anak saya yang susah makan? Minum aja suplemennya sudah saya anjurkan. Ya, itu kandungannya sudah lengkap ya, jadi nggak ada suplemen khusus. Ya. Biasanya yang buat anak mau makan apa? Kalau dia dikasih rasa yang tidak nyaman, ya. Misalnya apa? Kasih yang pahit, temu hitam, ya. Itu pasti nanti dia untuk makan, ya. Yang kedua apa? Kasih pedas, ya. Untuk nutupi pedasnya dia akan makan. Yang ketiga, justru gak dikasih makan, biarkan dia kelaparan. Kalau kelaparan dia nanti akan minta makan loh. Dan itu benar, lakukan. Aku ngasih nasihat ke siapa kemarin? Anakmu lo jangan dikit-dikit dikasih makan. Ini cuma makan 1 sendok, stop. Nanti 1 jam lagi 1 sendok lagi stop. Gak usah kasih makan sekalian, biar dia kelaparan. Nah, nanti kalau dia kelaparan, baru kita kasih makan sekenyang-kenyangnya. Ya, jadi kadang-kadang kalian tuh terlalu gampang ngasih makan yang kecil-kecil. Jangan dikasih, sorry gak ada, gitu ya. Nanti waktunya baru dikasih lebih banyak. Ya, kalau gula darahnya ada terus, ya dia gak pernah kelaparan. Ya, itu akhirnya keluarnya susah makan, padahal nggak pernah lapar. Ya, enggak lah ya, itu salah satu masukan ya perlu dipertimbangkan. Dari Rifat. Dok, saya hanya mampu kasih Symbionut Biostat, tapi sudah 6 bulan berjalan, steamingnya masih ada. Tolong rajin lapor, ya, rajin lapor, rajin update supaya kita tahu dosisnya sudah cocok atau belum. Ya. Kemudian nanti kita lihat kalau steaming, ini ngomongnya kita anggap steaming ya. Steaming itu kan bisa jadi karena dysbiosis. Nanti kita perhatikan dosisnya sudah pas atau belum. Lalu kita cari penyebab steamingnya yang lain itu apa. Ya, kalau sudah 6 bulan, apakah sudah masuk obat cacing yang kedua? Ya, karena kan per 4 bulan ya. Kemudian nanti kita coba bantu, apakah virus sudah dihilangin ya. Nah, kalau ngilangin virus terpaksa pakai Bicom. Ya, oke. Itu sementara ya, informasi sementara. Ya, jadi tolong rajin lapor. Kalau rajin lapor, kita akan tahu dosisnya sesuai atau belum. Kadang-kadang masalahnya takut lapor, dok. Kenapa takut lapor? Nanti dosisnya dinaikkan, dok. Kan bingung kita jadinya. Nggak dinaikkan kayak gitu, dinaikkan keberatannya mungkin di finansial. Ya, anggap aja sebagai informasi lah. Ya, nggak dilakukan nggak apa-apa, tapi jangan komplain gitu loh. Ya, dalam artian komplain, kalau lapor dinaikkan. Ya, kalau memang butuh ya dinaikkan. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya sudah kita kerjakan apa yang ada dulu. Ya, dimaksimalkan. Ya. Sekarang Ibu Lilianti, Bu Eni. Oke, Bu, ini cuma informasi ya. Jadi Valeria itu mulai dari obat cacing ya, ngompol sampai bulan Februari, Bu. Ya, nikmati aja ya, itu prosesnya ya. Nanti kalau tiba-tiba hilang terus kangen gimana? Kangen sama ngompolnya, kangen sama nyuci spraynya gimana? Apalagi musim hujan ya, jemurnya aja di mana enggak tahu. Aku masih ingat ceritanya Mama Valeri ya, Bu Lilianti ya. Ini ngompolnya tiap hari sampai nyucinya sampai bosen ya, mau jemurnya juga di mana deh. Paket, ya itu paketnya ya, diterima aja ya. Dia juga ngasih emoticon ketawa ya. Ibu Indah Padang, dok jeda dari terakhir makan pertama dengan makan selanjutnya berapa lama dok? Tidak ada jeda ya. Karena soalnya putra saya nonstop makan dan ngemil dok. Nah itu PR-nya adalah orang tua yang harus ngatur waktunya. Dan memang sulit untuk yang pertama kali ya, itu kurang lebih sampai 3 bulan pertama itu sulit. Kenapa? Karena kita masih perang sama disbiosis. Disbiosis itu yang menyebabkan anaknya itu rakus. Nah, ngomongnya rakus ya, karena semua mau dimakan. Iya. Nah setelah disbiosis teratasi, baru anaknya bisa dikontrol makan. Nah ini ibu perlu perang. Dan yang penting perang apa? Harus berani ngomong tidak. Kalau enggak ibu boros ngasih enzim, mau habis berapa enzim? Enzim itu ya mahal. Kalau dipakainya kayak gitu enggak ada takarannya ya mahal ya. Jadi ibu yang harus ngontrol di perilaku, enggak setiap saat dikasih enzim, jangan ngalah. Kita yang ngatur waktunya. Baru makan, baru makan ya ibu yang ngatur, enggak usah makan ya. Mandek dulu, stop. Ya, baru nanti dilanjutkan lagi. Gitu ya. Jadi mulai tegas, ngamuk ya biarin. Mau mendisiplinkan anak ya prosesnya kayak gitu ya. Kalau enggak ya repot kita hidup kita nanti repot. Ya, harus berani kita. Dari Pak Abdul Karim. Dok, saya ngasih asa ke Raffi kalau malam hari pas perutnya kosong sebab Raffi masih gampang muntah. Ya boleh, tapi hati-hati. Duh, kok gitu dok? Itu ada gulanya ya, ada deribose. Biasanya anaknya tambah seger. Jadi kalau gangguan tidur jangan nyalain dulu ya, hati-hati ya, karena aksanya bisa membuat gangguan tidur. Karena orang jadi lebih aktif. Kayak saya ya, ngomong bisa berjam-jam ya, bisa sampai berapa jam kalau Bu Mevi pernah lihat ya di Mata Hati yang pagi sampai itu.
Ya rahasianya aksa ya, minum aksanya yang banyak ya. Kadang nggak perlu makan ya, minum aksa gitu doang ya. Ya, aksa bisa untuk doping ya. Saya pakai untuk doping. Positif soalnya, bukan doping negatif. Ini saya Yayo lagi sekedar informasi. Yayo 1 tahun 3 bulan Bcom. Yes, sudah lama ya. Pasien saya lama ya. Baru keluar verbalnya ABA dan refleks 1,5 tahun. Dan refleks 1,5 tahun juga udah berjalan. Yang penting apapun laporan dokter ahli, ya, dan terapis secara jujur, yes. Karena kalau aku dikasih informasi menyimpang, aku salah terjemahan, aku salah memberikan terapi, akhirnya yang rugi kedua belah pihak. Ya. Apa adanya, sekalipun belum verbal saat itu, tapi pasti banyak progres dari sisi lain kalau kita mau lihat kok. Yes. Asal kita mau jujur lah, ya. Dalam artian mau jujur, ngapain sih gunanya berbohong ya? Apalagi berbohong pada orang yang niatnya mau membantu loh. Nah kan nggak ada gunanya ya, buat apa? Semakin kamu ngasih informasi salah, semakin kita jalannya jauh, malah tidak pernah ketemu tempat tujuan. Terima kasih Bu, sudah menyadarkan, mengingatkan orang tua yang lain. Oke, Ibu Alif Sifwa. Dok, anak saya 12 tahun, ini kayaknya sudah ya, tak bahas tadi ya. Ini tak kasih PR tadi ya, tak kasih PR untuk mencari nonton di video ya. Bagian otak mana yang kena ya. Udah bisa membaca tapi ada beberapa huruf masih kurang jelas. Ayo area mana ini? Ya, ini bagian otak mana yang kena? Mama Yoyo langsung tahu. Aku udah baca dong. Nah, Bu Mevi juga tahu. Nah, ini rahasia ya. Biar orang tuanya baca, nonton videonya. Ya. Oke. Lanjut, Jojo. Oke. Selamat siang dokter, setelah saya mengikuti seminar tentang otak dan saya tonton berulang-ulang, makin jelas gangguan anak saya di area Wernicke. Yes, benar. Nanti kita beresin, karena sudah saatnya. Ini kalau benar Jojo yang dari Samarinda ya, benar ya. Ya, saya kadang kalau orang tua namanya Kas, ya, Jonathan ini, gangguannya di sana ya. Nanti masih kita lakukan terapi ya. Setelah syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa dok? Area subskala 4-nya di bawah 10. Batika dok hotelnya, Batika, yes benar ya. Saya juga kali ketemu di hotelnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Iya Bu, kita sampai diusir dari hotel Bu. Sampai hotelnya tutup. Benar ya. Dari Bu Mevi itu sama Mama Yoyo kita ketemunya sama ya di Hotel Batika semua ya. Masalah. Itu pertama kali ya, mata hati di sana pertama kali ya. Oke. Nah iya. Ini belum, nah ya ini cuma informasi ya. Kemudian Solekah nih. Dok, Atar kalau diajak belajar suka ngantuk itu kenapa ya? Enggak tahu, ya, enggak tahu. Tapi kalau ngantuk itu kan ada beberapa hal ya. Nomor satu kalau membosankan, ya kita juga kalau sesuatu yang boring membosankan ya kita ngantuk ya. Tapi yang jelas mengantuk itu pasti karena oksigen di otak kurang, ya. Kenapa kurang? Misalnya kita habis makan kenapa ngantuk? Seluruh darah itu turun dari otak itu turun ke pencernaan, bantu pencernaan makanan. Makanya kita ngantuk habis makan. Ya. Jadi ini nggak bisa dijawab spesifik ya, Bu Soleka ya. Yang jelas penyebab ngantuk itu karena oksigennya di otak kurang. Kenapa kurang ya? Salah satunya dia boring ya, boring atau bosen ya. Jadi diajak belajar bosen. Mungkin belajarnya kurang menarik buat dia. Ya harus diajarkan sesuatu yang menarik. Nani setuju. Aku lupa ya justru apa yang setuju ya. Oke aja lah ya setuju ya. Juliana, dok anak saya usia 5 tahun cewek. Awareness-nya masih sangat kurang. Awareness berarti gak peka lingkungan, oke? Oh enggak, cuma untuk pipis di toilet. Malam juga masih pakai pampers, gimana caranya? Saya sudah sampai 2 tahun. Kalau saya selalu lihat masalahnya itu ada di biomedis ya. Kalau yang non biomedis nanti tolong nonton di YouTube Mata Hati. Aku enggak tahu, sudah ada nggak ya topik toilet training ya? Kayaknya belum ada ya, aku belum pernah nonton videonya toilet training. Coba diusulkan ke Ibu Mive, caranya ngajarin toilet training. Ya. Kalau di tempat saya biasanya saya lihat dari masalah alergi ya. Setelah alergi dibenerin, apakah benar alerginya menyebabkan dia itu jadi ngompol ya. Itu yang biasa saya cari. Dari Lisbeth Sitorus. Oh enggak, Lisbeth enggak nanya ya. Ini enggak nanya juga. Dari Naya, ini belum enggak nanya juga. Dari Rani Harun. Iya Mama Niko, ya boleh di-sharing. Iyalah, nanti kita sharing ya sama Mama Niko, sama Mama Yo, sama semua orang tua lah. Siapa yang bersedia silakan menghubungi saya. Nanti saya akan menghubungi produsernya, Ibu Mingve, produsernya Ibu Mingve ya. Ya, iya Mama Niko, ya saya dari Bunda Akila. Dok, Akila masih suka nendang lutut ke tembok. Pukul kepala jika keinginannya tidak dituruti, oke.
Oke, tidak ditemukan patologis, dosis enzim dan 6 makan besar dan sudah imprint apapun. Nanti dulu. Alasan dinaikkan tuh kalau ada gambaran, nomor satu memang perilakunya tidak berubah seperti yang kita harapkan. Nomor dua, di cross check dengan pup. Di pupnya masih ada sisa-sisa makanan enggak? Kalau nggak ada sisa-sisa makanan, berarti ini cuma masalah perilaku. Anak yang mencari perhatian. Berarti terapinya kita beda, bukan ditambah enzim. Ya Bunda Agila ya. Tapi kalau di pupnya terlihat memang masih ada sisa makanan, berarti dosis enzimnya yang kurang. Ya, jadi jangan lihat cuma dari satu parameter. Kita lihatnya dari beberapa parameter. Kalau enggak, habis duit kita cuma beli sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat. Kok nggak bermanfaat dok? Iya. Karena ternyata tidak ada sisa-sisa makanan, dosis enzimnya sudah cukup dok. Nah ngasihnya kan mubazir, yang tidak ada gunanya. Karena ini problemnya mungkin di perilaku. Ya ngerti ya. Jadi tolong di cross check dulu ya, jangan buru-buru. Ya. Oke. Mama Nicholas luar biasa, selalu rajin bantu. Siapa saja, saya rasa nggak cuma Mama Nicholas ya, semua orang tua yang di komunitas kita ya, semua itu punya jiwa yang sangat luar biasa, sangat membantu. Ya. Terus terang saya terbantu sama mereka ya, Mama Nicholas, ya nggak bisa disebut semua lah. Everyone lah ya, ada Bunita, ya ada Budia, ya. Aduh, sampai bingung mau nyebutin siapa karena jumlahnya ada ratusan ya. Saya nggak pernah ingat lagi siapa aja. Semua pasti saling membantu ya, saling mengingatkan ya, luar biasa. Komunitas kita memang komunitas yang luar biasa ya. Saya bangga ya, saya berterima kasih kepada kalian ya. Kalian orang-orang yang luar biasa ya. Yang nggak cuma mengingat untuk kepentingan kalian, tapi kalian juga mau ya membantu orang lain. Luar biasa. Novia, viral menepuk-nepuk permukaan benda semakin sering ya dok. Dan kalau dilatih ngomong suaranya belum keluar cuma gerak mulut aja. Enggak apa-apa, nanti kita lihat masalahnya di mana. Untuk ibu juga punya PR yang sama, tonton video ya, terutama yang di bagian-bagian otak yang diberi inflamasi lokasi-lokasi, ya itu bagus sekali. Kebetulan lagi saya angkat topiknya ya di Facebook ya, di Facebook kita ya. Itu tiap hari kita belajar tentang brain inflamasi ya, supaya kita makin paham. Karena kebanyakan anak-anak di tempat saya itu sudah 1 tahun lebih. Kalau sudah 1 tahun lebih terapi, itu biasanya problem kita tinggal bicara ya, perilaku dan teman-temannya biasanya sudah teratasi, tinggal bicara ya. Jadi saya mau fokus ngurusi bicara ya, sehingga kita video kita sekarang topiknya lebih banyak bicara. Tolong diikuti aja. Tiap hari rata-rata ada 2 video ya. Yang jam siang itu biasanya untuk yang serius ya, yang siang ya. Yang malam itu untuk yang baru mulai lah ya. Saya bagi 2 video gitu. Oke. Kalau yang nggak tahan lagi, sudah kepingin selesai, langsung akses di YouTube-nya aja. Ya. Oke. Bu Alfi Sragen, kemarin anak saya Bikom buka blog seluruh tubuh, artinya itu buka jalan untuk mulai proses terapi ya dok? Iya, ya, benar. Seluruh tubuh dibuka luar biasa ya. Itu kayak pijet kalau seluruh tubuh dibuka itu ya. Oke. Dari Fatia Aska, dokter kalau tadi disebabkan karena misalnya morfin. Morfin ini dampaknya dari setiap kali makan saja, iya. Atau ada akumulasi berhari-hari sampai berbulan-bulan sebelumnya. Biasanya kalau disebut berbulan-bulan berarti anaknya tuh nggak pernah error terus ya. Kadang-kadang gampang mengingat, kadang sulit sekali fokus. Ini nggak cuma karena makanan loh Bu. Ya kalau yang kita ngomong masalah mengingat itu. Mengingat itu selain berinflamasi ada bagian otak tertentu. Ya kadang ada nyambung, kadang enggak ya. Dan bisa juga disebabkan karena suplementasi. Ya, suplementasi otaknya cukup enggak. Kalau pas kebetulan cukup ya nangkepnya gampang. Tapi kalau lagi minus ya hilang. Kok gitu dok? Karena suplemen itu enggak disimpan sama tubuh. Vitamin, mineral itu kalau kelebihan dibuang. Jadi misalnya nih kita lagi isu nih. Kemarin kan ada isu rame nih. Dok, katanya harus punya vitamin C-nya dosis tinggi dok, supaya enggak kena COVID. Oke. Sekarang kamu mau suntik berapa? Mau suntik 2 gram dok. Mau minum sehari 500 miligram dok. Ya besok jadi zero lagi. Kenapa? Karena dibuang sama tubuh. Kamu harus minum tiap hari. Nggak bisa disimpan, kecuali vitamin D. Ya, vitamin larut lemak masih disimpan tubuh. Tapi kalau yang larut air, dibuang sama tubuh. Makanya tiap hari kita perlu suplementasi. Ya, hati-hati. Ya. Jadi masalahnya belum tentu cuma masalah dari brain alergi. Kapan saatnya anak bisa mendapat terapi buka blok? Terapi pertama atau anak habis sakit, atau kalau terapinya itu stop atau hang, atau dari pemeriksaan analisa kalau kita curiga. Ya.
Jadi biasanya selalu kita cek, ya, dari terapi pertama selalu buka blok. Ya. Kemudian kalau anak habis sakit, biasanya kita cek, kita perlu buka blok. Kemudian kalau kita lihat terapinya itu mulai stuck, kita cek. Jadi selalu ngomongnya kita cek dulu. Kalau memang butuh baru dilakukan. Karena kalau terus-terusan kita lakukan, kapan terapi utamanya mulai? Ya, enggak pernah mulai-mulai. Ya. Jadi selalu ada urut-urutannya. Dan bisa balak-balik, dok, bisa balak-balik. Ya. Jadi enggak cuma sekali terus bisa selamanya, enggak, ya bisa balak-balik. Ya. Oke, dari Budia ya tadi ya. Sekarang dari Ibu Maimunah. Dokter Ali, anak saya Irsyad sudah 11 kali terapi, masih sering membeo dan steaming. Gimana ya dokter? Ya nanti dicari masalahnya, ikuti prosesnya. 11 kali itu masih belum apa-apa, belum 3 bulan. Yang penting selalu ada progres, ya, selalu ada progres. Terus bayangannya, dok, saya problemnya anaknya cuma steaming doang. Apa iya? Nggak mungkin kan, pasti ada problem yang lain. Ya ini kita lagi jalan. Ya. Karena kalau kita ngomong steaming itu penyebabnya dari bakteri, dari jamur, begitu kita bom sama simbio terlalu banyak, anakmu tambah error. Ya, karena apa? Candida die off. Makanya ini butuh proses. Ya. Dengan laporan tiap minggu kita monitor, kita evaluasi sampai semuanya membaik. Ya. Tidak ada hasil yang instan. Ya. Ikuti prosesnya.